Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Pitarika Azahra, NPM 2131050071 dari Prodi Sosiologi Agama kelas A. Di sini saya akan membuat video tugas UTS dari mata kuliah Gerakan Sosial Keagamaan dengan dosen pengampu Dr. Hajah Siti Badiah MAG. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok saya yang bertemakan pola kepemimpinan terhadap gerakan sosial keagamaan. Pola kepemimpinan terhadap gerakan sosial keagamaan. Pengertian kepemimpinan. Jika kita mengartikan kata pemimpin adalah bahasa Indonesia atau pemimpin, sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, ketua, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah pemimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seseorang berkaitan dengan kemampuan memengaruhi orang lain dengan berbagai acara. Istilah kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang. Oleh sebab itu, kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan pemimpin. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan dalam Islam. Dalam Islam, kepemimpinan identik dengan istilah khalifah yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah SAW sama artinya yang terkandung dalam perkataan amir atau pengusaha. Dalam Islam, seseorang menjadi pemimpin haruslah memenuhi 6 syarat, yaitu 1. Mempunyai kekuatan, 2. Amanah, yakni jujur dan kontrol yang baik, ketiga, adanya kepekaan nurani yang dengannya diukur hak-hak yang ada, keempat, profesional, hendaknya dia menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan padanya dengan tekun dan profesional. Kelima, tidak mengambil kesempatan dari posisi atau jabatan yang sedang didudukinya. Keenam, menempatkan orang yang paling cocok dan pantas pada satu jabatan. Selanjutnya, peran kepemimpinan. Peran kepemimpinan yang dimaksud adalah pemimpin sebagai perencana, pemimpin sebagai pembuat kebijakan, pemimpin sebagai ahli, pemimpin sebagai pelaksana, pemimpin sebagai pengendali, pemimpin sebagai pemberi hadiah dan hukuman, dan pemimpin sebagai teladan dan lambang, pemimpin sebagai tempat menimpa segala kesalahan, pemimpin sebagai peran anggota lain. Peran merupakan aspek dinamis dan kedudukan atau status. Apabila seseorang yang melakukan hak kewajiban sesuai dengan kedudukannya, Selanjutnya, fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan adalah memandu, menuntun, membimbing, memotivasi, menjalin komunikasi yang baik, mengorganisasi, mengawasi, dan membawa kelompok pada tujuan yang telah diterapkan. Lalu, pola kepemimpinan. Pengertian pola kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin. Pemimpin sebagai subjek dan yang dipimpin sebagai objek. Kata pemimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina, atau
mengatur, menuntun, dan juga menunjukkan ataupun memengaruhi. Lalu teori kepemimpinan. Kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan ini berfokus pada pertukaran antara pemimpin dan pengikutnya. Kedua, kepemimpinan transformasional atau kepemimpinan ini menekankan pada perubahan yang mendalam dalam pengikutnya melalui inspirasi, motivasi, dan pemahaman visi yang dibawa oleh pemimpin. Selanjutnya, kepemimpinan situasional. Teori ini menyatakan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung pada situasi yang dihadapi. Selanjutnya, dampak positif dan negatif dalam kepemimpinan. Dampak positifnya, pola kepemimpinan yang efektif dalam konteks gerakan sosial keagamaan dapat membawa dampak positif yang signifikan. Kepemimpinan yang inklusif dan berorientasi pada visi bersama mampu menginspirasi komunitas untuk bekerja bersama menuju tujuan yang sama. Dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi anggota, pemimpin dapat membangun hubungan yang kuat dan memperkuat solidaritas dalam gerakan tersebut. Dampak positifnya yaitu pola kepemimpinan yang tidak memadai dalam gerakan sosial keagamaan dapat memiliki dampak negatif yang signifikan. Kepemimpinan otoriter atau oportunitis dapat mengakibatkan konflik internal, pembelahan komunitas, dan kehilangan kepercayaan diri anggota gerakan itu. Ketidakmampuan pemimpin untuk mendengarkan dan mengakomodasi kebutuhan serta aspirasi anggota dapat menyebabkan kehilangan motivasi dan partisipasi dalam gerakan tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas UTS ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.